Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial kode 3 dimensi bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini kita akan ngomongin lebih lanjut lagi tentang animation tree, khususnya memperkenalkan yang namanya blend space 2D dan blend space 1D di sini. Jadi kalau teman-teman di video sebelumnya kita sudah punya animation tree yang punya animation state machine, di sini kita punya berbagai tipe animasi yang bisa kita jalankan dan kita bisa pindah satu-satu gitu ya ke state manapun. Kita mau tambahkan teman-teman sebuah animation baru, ya state baru di sini, sebuah state baru, yaitu kita bisa pilih blend space 2D atau blend space 1D. Jadi tujuan daripada blend space ini teman-teman adalah menggabungkan animasi. Contohnya gimana? Nah, sekarang kita pengen memindahkan animasi running walk, straight right, left, dan running back ini menjadi satu buah node saja atau buah state saja di sini, yang namanya di sini moving. Moving ini. Jadi kita akan pindahkan running, walk, straight right, straight left, running back ke moving. Gimana caranya? Kita akan coba hapus saja. Nanti teman-teman akan tahu gunanya blend space itu setelah teman-teman melihat apa yang terjadi di dalam state moving ini. Jadi sekarang saya akan punya idle, kemudian kita akan punya moving. Nah, moving ini kita kasih transisi seperti itu, dan kita bisa masuk ke dalam moving ini dengan mengklik di bagian sininya. Nah, ini adalah isi daripada moving kita. Di sini ada peringatan no triangle axis, jadi blending tidak bisa take place. Gitu ya. Blend space 2D itu gunanya adalah menggabungkan atau ngeblend animasi, teman-teman. Jadi kita bisa punya animasi banyak, tapi animasi itu bisa kita gabungkan berdasarkan yang namanya nanti blend position. Ini contohnya teman-teman, kita akan pasang dulu animasi kita. Kita akan pilih ke bagian yang sebelah sini, select and move dulu. Kita akan klik kanan, atau kita pilih animation yang kita tadi punya adalah idle. Kita punya idle animation, kita taruh dia di tengah. Kita punya running back ini akan saya taruh di bawah, teman-teman. Di X di sini. Ya, ada sumbunya, ada X di sini, ini Y gitu ya. Sumbu Y dan sumbu X. Kita akan pasang juga animation untuk running, itu runningnya saya pasang di atas. Jadi positif X dan negatif X, yaitu untuk running back. Kita juga akan pasang lagi animation baru lagi, namanya adalah si strafe right. Strafe right ini akan saya pasang di bagian kanan di sini. Ya, di bagian yang G-nya, X-nya 1 di sini. X-nya 1, ini yang G-nya 1 tadi ya. Dan saya akan pasang lagi animation namanya strafe left, itu di bagian yang sebelah kiri. Jadi kalau teman-teman lihat, kita akan jadi sebuah kayak polygon di sini. Tujuannya apa polygon ini, teman-teman? Jadi kita punya animasi di setiap ujung-ujungnya ini, dan kita bisa pindahkan yang namanya blend state itu dengan menggunakan tombol ini. Jadi teman-teman, kalau blend state ini ada di awal, ini saya aktifin dulu ya, kita root, balik ke root, kita klik movingnya, ini udah aktif ya. Nah, kita masuk ke dalam moving. Kalau kita klik di sini dan kita gerakin si moving ini ke atas, kita akan lihat dia akan berubah jadi running. Kalau kita pindah ke bawah, dia akan berubah jadi running back. Kalau kita ke samping, dia akan berubah jadi strafing. Kalau kita ke samping sini, dia akan berubah jadi strafing yang sebelah kiri. Nah, ini bedanya apa dengan yang sebelumnya kita punya, yaitu kita punya berbagai macam state, buat running back, buat straight left, dan straight right. Bedanya teman-teman, kalau kita gerakin dia ke tengah-tengah di sini, antara idle dengan running, kita bisa lihat bahwa runningnya itu nggak full. Kalau kita fullin di sini, dia loading full. Kalau kita ke bawahin, dia akan kayak semacam jalan pelan-pelan begitu. Nah, jadi di sini teman-teman, blend space ini gunanya adalah untuk menggabungkan animasinya. Jadi kalau bedanya blend space dipakai di 2 dimensi dengan blend space dipakai di 3 dimensi adalah 3 dimensi animasinya itu menggunakan bone, teman-teman. Jadi karena animasinya menggunakan bone, kita bisa menggabungkan animasinya antara animasi yang tadi idle, diam aja begini, dengan animasi yang running seperti ini. Sehingga tengah-tengahnya kita bisa nyampe sesuatu. Kalau kita sampai sini, dia akan kayak jalan pelan-pelan ke kiri, kita full, dia jalan ke kiri, jalan ke kanan, dan kita bisa punya animasi yang sesuai dengan pergerakan kita di sini. Gitu ya. Nah, gimana caranya kita pindahin ini ke dalam codingan kita lanjutannya gitu ya. Caranya gimana? Nah, ini adalah codingan kita yang kemarin ya. Kalau di kemarin kita sudah mencoba untuk menggerakkan si animasi kita ini menggunakan if dan punya beberapa playback travel. Tapi karena sekarang animation kita sudah jadi begini, teman-teman, kita akan coba codingan yang barunya. Jadi sekarang kita akan komentar dulu aja ini semua. Nah, sekarang teman-teman kita akan mencoba untuk memindahkan si animation tree-nya ini ke state yang baru. Jadi kita akan cek kalau pergerakan kita
titik length ya, panjangnya. Jadi kalau terjadi pergerakan begitu ya, kita akan pindahkan animation tree kita. Atau kita akan panggil playback-nya aja langsung ya, playback, titik travel ke moving. Sini moving ya, karena kita punya si state-nya moving namanya. Nah, sekarang kita harus mengeset si blend spacing ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tadi kan kita sudah nyobain kalau blend spacing ini berubahnya tergantung sama yang namanya blend position yang ada di sini. Nah, blend position ini nama parameternya adalah parameters slash moving slash blend position. Maka kita bisa ubah ini dengan cara kita tambahkan codingan di sini. Kita akan bilang animation tree. Kita bisa ambil parameters slash moving slash blend position. Ini kita akan isi dengan sebuah vektor bulat. Diisi pergerakan dot x dengan pergerakan dot z. Oke, kita coba dulu ya. Coba lihat. Nah, ternyata si animasinya kebalik, teman-teman. Jadi kita bisa ganti aja animasinya. Jadi kita balik lagi ke animation tree kita bisa pindahin animasinya lagi dengan tools yang ini, teman-teman. Kita bisa pindahin si yang running back itu di atas, running ini di bawah. Kita bisa pindahin seperti itu. Dan kita juga bisa pindahin juga si straight right-nya ini ke belah sini dan straight left-nya ini ke belah sini. Nah, ini kenapa kebalik, teman-teman? Karena saya punya model yang diputar 180 derajat. Jadi ini jadi kebalik kiri kanannya begitu ya. Sehingga kalau kita udah betulin seperti ini, kita play. Sekarang saya punya karakter yang sudah pergerakannya sesuai. Kalau lihat dari atas, teman-teman ya, dia akan gerak kiri kanan dan miring pun bisa, teman-teman. Jadi lebih bagus ya. Oke. Nah, ini kalau kita pengen supaya dia bisa diam, kalau misalnya 0, ya tinggal tambahin aja if-nya gitu ya. Tambahkanlah sebuah else di sini. Else, kalau pergerakannya 0, atau alif gitu ya, pergerakan detik length-nya sama dengan 0. Kita akan bilang playback-nya level lagi ke idle. Sehingga sekarang kalau misalkan saya berjalan, dia akan balik lagi ke idle. Ya, ini adalah penggunaan dari blend space yang 2 dimensi. Nah, kalau blend space yang 1 dimensi gimana caranya? Sebenarnya sama aja, teman-teman. Kita tinggal set animasi dan kita bisa set positionnya. Nah, untuk ini, kebetulan untuk kita nyobain blend space 1D, saya akan mengubah animasi jump yang kita punya, teman-teman. Jadi kalau saat ini kita punya jump, saya tunjukin dulu dengan animation tree-nya saya nonaktifkan. Kita balik ke animation player dan kita lihat animasi jump kita. Ini kayak begini animation jump-nya. Nah, animation jump ini, saya nggak mau pakai animation jump ini, tapi saya cuma mau pakai satu saja. Satu frame saja, yaitu frame yang ini. Di bagian ini, frame ini saya mau pakai ini. Nanti sisanya saya mau menggunakan frame yang dari blend space-nya. Jadi ini saya mau hapus dulu semua frame yang lain. Oke ya, jadi sekarang saya akan hapus dulu semua frame-nya. Nah, sekarang saya mau pindahin si keyframe ini, semua yang ada di sini, ke depan. Tinggal tarik aja ya teman-teman ya. Tarik aja, kita balik lagi ke atas, kita pilih yang atas, kita pindahkan dia ke depan. Nah, sekarang saya punya animasi yang cuma 1 frame, teman-teman. Cuma 1 frame, maka animasinya jangan 1 detik, tapi kita cuma 0,2 detik misalkan, atau 0,1 detik. Nah, ini adalah animasi kita, animasi jump kita nih. Kalau saya play, ya cuma gitu doang, nggak terjadi apa-apa. Oke, nah sekarang saya mau menggunakan tombol space buat loncat, dan kita akan tambahkan juga si animasi loncat. Nah, sekarang saya akan balikin lagi animasinya, animationnya di on lagi. Kemudian saya akan tambahkan di root saya ini sebuah animasi, yaitu buat jumpingnya. Jadi kita akan bilang jumping. Ini animation blend state 1 dimensi ya teman-teman. Kita akan pindahkan juga, tambahkan transisi juga dari idle ke jumping, jumping ke idle. Nah, kita akan lihat dalamnya daripada si jumping ini adalah seperti ini. Jadi kalau blend space 2 dimensi tadi bisa bentuk 2 dimensi permukaannya, kalau ini cuma 1 dimensi teman-teman, dari kiri sampai kanan doang. Kita mau pasang animasi blend spacing itu cuma 1 nilai.
gitu ya. Nah, si jumping ini, saya mau pasang dua animasi, teman-teman. Saya pasang animasi pertama saya itu adalah animasi idle, animasi kedua saya itu adalah animasi jump yang saya punya nih. Si jump ini akan saya taruh di ujung sebelah sini, dan si idle ini akan saya taruh di tengah. Jadi saya akan pindahkan ini, dia akan dari min 1 tapi dari 0. Jadi kayak gini, teman-teman, jadinya. Dan kalau saya pindahkan blend positionnya, kita akan lihat animasinya. Kalau misalnya kita jalan nih, si jumpingnya, kita play dulu. Kalau saya gerakin nih blend positionnya, kita akan naik seperti ini, dan kita akan turun. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini kita membuat pergerakan yang tadinya nggak ada, karena kan sebenarnya jump kita itu cuma satu frame. Idle kita itu beda, nggak ada naik-naiknya begitu kan. Tapi kita dengan menggunakan blend space atau blend space 1D ini, kita bisa membuat seakan-akan ada transisinya antara animasinya gitu ya. Ini jangan satu deh, saya mindahin aja dia maju dikit ke depan, jadi misalkan 0,8 atau something gitu ya. Gerakin dia maju sedikit, oke. Jadi dia lebih cepat naiknya gitu ya. Nah, kalau di atas sudah kayak begini aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya akan tambahkan lagi codingan yang loncat dari yang file-file sebelumnya ke sini gitu ya, teman-teman ya. Kita akan tambahkan file buat meloncat. Kita udah ada V-Speed Gravity di sini, udah ada ini, tinggal tambahin loncatnya aja gitu ya. Jadi kita akan tambahin loncatnya di sebelum sini nih. Kita akan tambahkan di sini. If ya, di sini saya hapus aja deh, kita hapus aja supaya nggak ganggu. Kita tambahkan di sini aja if not is on floor, atau if input titik is action just press, kita tambahkan UI select ya, dan is on floor ya kan, yang kemarin ya teman-teman. Maka kita akan bikin supaya dia bisa loncat gitu kan. Kita akan bilang v-speed dijadikan jump speed, dan codingan kemarin teman-teman. Vektornya kita isi dengan vektor 3.0. Udah bisa loncat teman-teman, kayak begini ya loncatnya, cuman belum ada animasinya. Kita mau tambahin animasi kita ini ke sini. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, untuk kita bisa memindahkan si animasi kita ini ke dalam sini, kita lihat dulu. Tadi animasi kita ini ketika kita punya animation, yaitu di animation tree-nya ya, kita lihat di animation blend tree-nya, jumping ini kalau 0 teman-teman, si karakternya itu diem. Kalau dia naik ke satu, ke arah satu, dia loncat ke atas seperti ini. Nah, mari kita lihat ada variabel apa yang bisa kita gunakan yang bisa sama untuk posisi blend space ini. Karena kalau kita lihat sekarang di dalam animation tree kita, kita punya blend position tambahan, yaitu blend position ini buat yang jumping. Nah, blend position ini nilainya cuma satu. Kalau yang blend space yang tadi nilainya 2, ada X sama Y. Kalau sekarang karena dia 1D, blend space 1D, maka dia cuma punya satu buah nilai, teman-teman. Nah, satu buah nilai ini dapat dari mana, teman-teman? Nah, kita bisa aja pindahin si nilai itu dari si kecepatan vertikalnya. Jadi v-speed ini bisa kita gunakan buat animasi itu, ya kan, si v-speed yang ini. Cuman gimana caranya? Kalau kita gunakan langsung v-speed-nya, nah ini rada repot teman-teman. Kita bisa set di sini, misalkan kita kasih if aja, if tidak is on floor. Jadi kalau misalkan dia lagi ada di udara, teman-teman, kalau dia lagi ada di udara, kita akan cek v-speed-nya berapa. Kita akan print v-speed kita berapa. Kalau dia lagi di udara, tolong di print v-speed-nya berapa gitu ya. Kita akan coba cek. Nah, ini ketika saya cobain, saya gerakin dulu samping biar nggak ganggu. Kalau saya tekan space, kita bisa lihat nilai daripada speed saya itu adalah dari positif 15, 14 ya nih, 14, 13, 12, 11, 10, sampai 0, terus sampai ke minus. Jadi dia akan loncat ke atas sampai kecepatannya 0, dia akan turun ke bawah sampai kecepatannya sampai dia nyentuh tanah gitu ya. Kalau di sini saya punya kecepatan jump speed-nya 15, berarti dia akan jalannya dari 15 ke 14, 13, 12, sampai 0, kemudian sampai dia minus 15, sampai bawah gitu ya. Nah, gimana cara kita bisa memindahkan ini, teman-teman, ke nilai dari 0 sampai 1? Oh, sebenarnya kita bisa aja bikin supaya dia dinormalisasi, teman-teman. Jadi kita punya v-speed-nya ini, kita bagi aja. Kita akan bilang, kita punya variabel namanya blend. Blend ini adalah misalkan dari v-speed dibagi dengan jump speed. Maka kalau kita punya seperti ini, kita tambahin juga print blend.
kita akan punya 1 gitu ya. Kenapa 0? Karena ternyata teman-teman kita belum set bahwa si v-speed dan jump speed ini harus nilai floating point. Supaya dia koma-komaan, kalau misalnya integer, kalau bilangan angka bulat dibagi dengan angka bulat jadinya 0 teman-teman. Jadi kalau kita pengen supaya dia jadi bilangan koma-koma, kita akan bilangkan dulu si v-speed dan jump speed kita ini jadi bilangan yang seperti ini, 15,0, v-speed-nya 0,0, jadi dia pastiin bahwa ini itu bilangan floating point. Nah, kalau kita lihat sekarang, akan sebenarnya si kecepatan loncat saya ini dari 0,9 turun ke 0, terus coba 0 sampai dia min 1. Jadi sekarang udah benar ya, udah dari 0 sampai 1. Cuman sekarang kita pengen supaya min 1-nya ini jangan min 1 tapi 1 lagi teman-teman. Karena kita tadi punya animasi untuk jumping ini, kita punya animasinya itu harusnya dari 0 ke 1 terus ke 0 lagi gitu kan. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, kita pengennya teman-teman animasinya adalah kita punya animasi yang seperti ini di awal ya. Kemudian kita naik ke atas seperti ini. Ya, di akhir ketika kecepatannya 0 harusnya dia begini. Kecepatannya 0 harusnya dia 1 mah gitu ya kalau kecepatan 0. Maka ketika dia mendarat dia harus jadi ke 0 lagi. Kita harus memetakan nilai dari 1 sampai ke min 1 jadi ke 010. Nah, itu gimana caranya teman-teman? Caranya sebenarnya tinggal kita giniin aja. Jadi kalau kita udah punya si blend ini, kita tinggal cek aja. If blend lebih besar daripada 0, jadi kalau dia di atas 0, teman-teman, nilainya di atas 0, kita akan bilang pakai nilainya itu adalah 1 kurang blend. Jadi dia akan mulai dari 0 sampai 1. Kalau enggak, teman-teman, kita bisa bilang blend itu adalah blend tambah 1. Jadi kalau dia minus, dia akan jadi positif dari 1 ke 0. Nah, ini gimana caranya teman-teman? Kalau udah seperti ini, kita udah punya nilai blendnya, kita tinggal pindahin animasinya ke animasi yang jumping. Jadi kita akan pindahin playback, titik travel, kita akan pindah ke jumping. Ini namanya jumping ya. Kayak jumping namanya. Oke, kalau kecil, kita pakai samain aja ya, jumping. Nah, setelah kita punya jumping di sini, maka kita akan set blend-nya ini di bawah sini, teman-teman. Kita akan set si animation tree, parametersnya, parameters, slash jumping, slash blend position. Ini sama dengan ini ya, blend position jumping ya. Kita bisa lihat jumpingnya huruf besar, kita ikutin aja. Jumping seperti itu. Dan positionnya diisi dengan nilai blend kita. Seperti itu. Sekarang kita coba ya, akan jalan apa enggak. Kita coba. Sekarang kita punya animasi yang loncat yang seperti ini. Jadi animasinya udah sesuai ya, kita dari 0 ke 1 ke 0. Ya tentu saja tentunya bisa lebih bagus lagi teman-teman kalau kita punya lebih banyak frame untuk animasi loncatnya dan juga bisa kita atur lebih lanjut lagi supaya si jumpingnya lebih baik. Itu juga bisa, tapi untuk saat ini semoga teman-teman bisa mengerti kegunaan daripada si blend space 1D dengan blend space 2D gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pengenalan terhadap blend space 1D dan blend space 2D di dalam Godot untuk animasi 3 dimensi. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.